subscribe dulu guys yang belum nonton, like sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurasyanun. Di sini kami selaku dari kelompok 4 Psikologi Sastra akan mempresentasikan materi, yaitu tentang kondensasi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sangjani Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Selanjutnya saya akan mengenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Febri Fadila, yang kedua ada Fitri Nuryantika, dan ada Nida Salma Fadila. Konsep Freud yang paling mendasar adalah teorinya tentang ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yakni lapisan unconscious, tak sadar, lalu lapisan preconscious, prasadar, dan lapisan conscious, sadar. Di antara 3 lapisan itu, tak sadar adalah bagian terbesar yang mempengaruhi perilaku manusia. Freud menganalogikannya dengan fenomena gunung es di lautan, di mana bagian paling atas yang tampak di permukaan laut mewakili lapisan dasar. Prasadar adalah bagian yang turun naik di bawah dan di atas permukaan, sedangkan bagian terbesar justru yang berada di bawah laut mewakili tak sadar. Mengapa psikoanalisis bisa digunakan untuk menganalisis karya seni, khususnya sastra? Psikoanalisis lahir dari penelitian tentang mimpi. Ketika menganalisis mimpi pasiennya, Freud menemukan bahwa mimpi bekerja melalui mekanisme atau cara kerja tertentu. Dan ternyata mekanisme mimpi itu mirip dengan pola yang terdapat dalam karya sastra. Mekanisme mimpi berikut analoginya dengan seni adalah salah satunya adalah kondensasi. Ada kondensasi. Kondensasi adalah penggabungan atau penumpukan beberapa pikiran tersembunyi ke dalam satu imaji tunggal, atau peleburan beberapa tokoh atau hal-hal yang bersifat umum ke dalam satu gambar atau kata. Analoginya dengan sastra, misalnya dalam penciptaan tokoh dalam novel, ketika seorang pengarang menciptakan tokoh, ia mengkondensasi atau menggabungkan raut muka dan sosok dari beberapa orang yang dikenalnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi seorang tokoh yang khayal atau fiksi. Begitu juga ketika pengarang itu menciptakan latar tempat, ia menggabungkan beberapa tempat yang ditemuinya dalam realitas ke dalam novel, sehingga menjadi suatu tempat tersendiri yang bersifat fiktif dan akan sia-sia saja jika kita mencarinya dalam kehidupan nyata. Saya Febri Fadila, saya akan menjelaskan penggabungan pikiran bawah sadar ke sadar. Yang pertama, pikiran manusia terdiri atas 2 bagian, yakni pikiran sadar, conscious mind, dan pikiran bawah sadar, subconscious mind. Segala perilaku manusia dalam keseharian sebagian besar dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Segala bentuk aktivitas kita sehari-hari termasuk menulis, mendapatkan porsi pengaruh bawah sadar yang cukup besar. Berbicara tentang pikiran bawah sadar, kita akan diarahkan pada suatu kata yang secara umum masih belum dipahami secara benar oleh sebagian besar masyarakat, yakni hipnosis. Istilah bawah sadar itu sendiri pada hakikatnya merupakan representasi mekanisme pikiran di balik tindakan. Akan tetapi, istilah pikiran bawah sadar ini di dalam kajian psikoanalisa Sigmund Freud disebut unconscious mind, meskipun secara harfiah kedua kata subconscious dan unconscious sebenarnya. Pikiran bawah sadar dapat dianggap sebagai media penyimpanan data atau virtual storage, yang mana data tersebut diakses dan dijalankan oleh manusia dalam kesehariannya. Pada pikiran bawah sadar inilah proses-proses mental terjadi yang berdampak pada tindakan atau perilaku. Misalnya, ketika kita haus, maka secara otomatis kita akan mencari sesuatu untuk diminum.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasannya pikiran bawah sadar menyimpan informasi atau data. Setiap informasi yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar ini pada dasarnya melewati pikiran sadar terlebih dahulu. Dalam hal ini, pikiran sadar manusia senantiasa melakukan filterisasi informasi atau data sebelum informasi tersebut masuk atau terekam ke dalam pikiran bawah sadar. Setelah informasi atau data atau program terekam di dalam pikiran bawah sadar, pada kondisi tertentu akan tereksekusi atau dijalankan. Kondisi inilah yang kita sebut kondisi trance. Dalam kondisi trance, program yang telah terinstal di dalam pikiran bawah sadar merupakan dasar dari tindakan. Dalam hal ini, menurut Barth dan Morsella, pikiran sadar kemudian akan memberikan makna setelah terjadi tindakan yang dasarnya adalah program bawah sadar. Di balik pikiran bawah sadar, sebenarnya terdapat wilayah lain yang disebut dengan nilai dasar. Nah, nilai dasar ini merupakan informasi atau data dasar yang tertanam sejak kecil, seperti ajaran agama, sistem kepercayaan, aliran ajaran moral, minat, dan sebagainya. Nah, wilayah ini bertugas sebagai penjaga kedua pikiran bawah sadar. Lalu data-data awal yang tertanam pada wilayah ini berperan untuk menolak informasi-informasi yang dianggap destruktif yang berhasil melalui pikiran sadar. Misalnya ketika seseorang dihipnotis dan berhasil dihipnotis, kemudian disugesti untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai dasar yang dimilikinya, maka orang itu akan keluar dari kondisi trance dan pikiran sadarnya akan segera aktif untuk menolak informasi dari sugesti tersebut. Lalu penetrasi informasi ke dalam pikiran bawah sadar dapat terjadi dalam beberapa cara. Di antaranya adalah secara persuasif dan secara otoritatif. Nah, yang dimaksud dengan cara persuasif adalah cara sebuah informasi atau sugesti diberikan kepada seseorang dalam bentuk saran, sedangkan cara otoritatif lebih berbentuk pada perintah. Lalu di sini juga ada pikiran sadar. Nah, pikiran sadar atau conscious mind memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah fungsi analisis kritis. Menurut Gunawan, melalui fungsi ini, pikiran sadar berperan untuk menganalisis setiap informasi yang masuk, mempertimbangkan apakah diterima atau ditolak, dan membandingkan informasi yang masuk dengan informasi yang sudah ada di dalam pikiran bawah sadar, bertentangan atau sejalan dengan informasi atau data awal atau nilai dasar. Jika informasi yang masuk sejalan dengan informasi yang sudah ada, maka informasi tersebut ditolak. Nah, jika melihat dari fungsi dan peran yang dijalankan oleh pikiran sadar atau pikiran analitik ini, maka tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa pikiran sadar adalah penjaga gerbang pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar harus dijaga dengan ketat oleh pikiran sadar agar informasi atau program yang destruktif tidak dapat masuk ke pikiran bawah sadar. Meskipun demikian, pikiran sadar ini juga dapat lengah dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pikiran sadar kita juga senantiasa bekerja dari waktu ke waktu, menganalisa, mempertimbangkan, membandingkan, dan memutuskan, sehingga kita senantiasa berada pada posisi mawas diri atau bersifat kritis. Baik, segitu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.